Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di teknik otomotif ya. Sekarang kita akan membahas mengenai ban dan velg ya. Jadi pengalaman saya membeli velg Thunder bekas ya, seperti ini teman-teman. Saya lihatkan. Ini saya dapat di marketplace ya, dan di grup juga ngepost juga yang punya ya. Jadi saya ambil di grup, ternyata dia di grup juga ada ya. Ini versi velgnya tahun 2008-9 ini ya, karena di sini silver, kemudian di sininya hitam ya. Jadi kalau untuk yang 2006-2007 dia silver total ya, yang saya tahu ya. Tapi ini kalau misalnya yang 2008-9 lah, atau bisa jadi agak sedikit muda dikit lah. Ini saya ambil di angka 250 ya. Jadi awalnya itu orangnya jual sekitar 350, kemudian saya nego 200 ya. Jadi negonya ya nego sewajarnya lah. Saya pun kayak butuh nggak butuh juga gitu kan. Akhirnya turun di angka 300, kemudian jadi di angka 2,5 dan diantar ya. Untuk kualitasnya masih bagus, teman-teman bisa lihat dari warna catnya ya. Ini yang velg belakang ya. Ini ukurannya 300 kalau nggak salah ya. Pernah saya review, cuman kameranya itu kayak kurang jernih gitu. Karena malam hari suaranya pun kecil karena saya udah ngantuk ya. Ukuran 300 ring 18, IRC punya ya. Ini masih ada rambutnya. Ini kondisi ban ya sekitar 90% ya, masih tebal untuk motif kembangnya, 90%an. Jadi ini pada bagian tengah ini hilang 10% lah, untuk sampingnya masih oke. Kemudian untuk yang velg depan ini udah gundul ya teman-teman. Jadi memang saya incar itu ya sebenarnya bannya gitu kan. Saya butuh bannya buat cadangan, karena ini ukuran yang saya pakai adalah yang di belakang juga ya, saya punya juga ukuran 275 ya, ring 18 yang belakang itu. Jadi rencana mau saya pindah ke depan, pas betulan yang depan ini banyak kempes gara-gara minyak rem ini bocor, netes. Tak lama kemudian malah nempel di dop, akhirnya korosi mungkin ya. Minyak rem kan agak lumayan tajam. Ini yang depan gundul, tapi bannya belum bocor ya, ban dalamnya. Ini ada sedikit bekas pecahan ataupun pecah ban dalamnya, terus ganti baru. Ini masih ada dopnya juga teman-teman. Jadi dapat second tapi ya layak pakai ya. Masih ada dopnya juga masih oke. Saya kompa ini masih atos semua. Pas dikirim juga diantar pakai matic, dia atos ya, keras ya. Ini jaraknya sekitar berapa kilo ya, kurang lebih, waduh lumayan ya, 10 kilo 15 kilo, kurang lebih 20 kilo saya membeli velg ini ya. Karena yang punya juga dia butuh duit, saya pun ya kayak niat nggak niat mau beli mau butuh. Cuman ya saya memang kalau buat si Thunder ya buat cadangan aja lah intinya, karena nyari di toko-toko kan susah, terutama kan di situ. Walaupun ban saya masih layak pakai ya, salah satunya nyarinya itu susah ya teman-teman. Sehingga ya selagi ada yang jual saya tampung. Dia diantar pakai motor matic ya. Kemudian tips untuk teman-teman yang membeli underdeal atau spare part motor bekas Suzuki Thunder ya khususnya, entah anggota grup, entah orang grup lain ya yang sedang menyimak ya, atau khususnya subscriber ya yang baru gabung, baru belajar memiliki Suzuki Thunder, nyari pretelan, copot-copotan ya. Itu kalau bisa itu saya sarankan COD ya. COD dulu.
COD yang deket ya, jangan yang jarak jauh. Kalau jarak jauh itu ya semua orang itu nggak tahu itu siapa, itu bener apa enggak, jual atau enggak ya. Karena banyak kasus-kasus jual beli penipuan. Tapi semenjak saya privat ya untuk grupnya itu, alhamdulillah ya aman ya. Si apa namanya, si Facebook juga itu, grup kita itu Suzuki Thunder ya, 125250 service. Pihak Facebook independennya ikut turun tangan, memfilter lah ini yang mengkirakan spam, mengkirakan penipuan gitu kan, ataupun berbahaya ya. Enak. Jadi kalau teman-teman saya kasih tips kalau mau beli, kalau bisa itu yang sekitar daerah. COD ya, misalkan ya jaraknya 30 kilo atau 20 kilo, 10 kilo, tinggal COD aja. WA-nya ya. Kemudian di video call ya. Saya sarankan kalau mau membeli elektronik atau otomotif, video call ya. Biar tahu ya, oh ini orangnya seperti ini bentuknya. Takutnya ada kejahatan atau penipuan. Jadi kita udah tahu. Ambil aja screenshot nggak apa-apa. Takut buat jaga-jaga, cepret. Ya saya kalau beli handphone bekas luar kota teman-teman ya, luar daerah ya, diajak video call dulu. Kalau berani video call baru kita rekber gitu. Jadi untuk membeli teman-teman saya sarankan COD yang daerah sekitar dulu. Kalau nggak ada ya via kirim via Shopee, Lazada, JNT yang jelas lah. Tapi saya sarankan jangan transfer dulu ya. Makanya saya sarankan bukan promosi Shopee ya. Semua akses jual beli rata-rata ngambilnya di Shopee dan Lazada ya. Saya nggak ada iklan-iklanan, nggak ada yang bayar, lokasinya aja kayak begini ya. Cuma berbagi pengalaman aja gitu kan, bantu rekomendasi spare part jual beli gitu kan. Tinggal suruh posting, bikinin link Shopee, udah beres. Saya beli handphone ya bikinin link Shopee, dibikinin dari Tegal ya, kirim ke Jawa Barat. Jadi usahakan yang deket ya. Kalau udah nggak ada ya, saya nggak punya Shopee, Lazada, dan Tokopedia, Bukalapak bang, saya harus gimana gitu. Tinggal informasi ke rekber, ke admin ya. Saya kadang aktif itu Facebook antara pagi, siang, sore, malam. Tapi hampir semuanya aktif ya, saya mantau terus. On lah ibaratnya. Karena sudah saya pakai jaringan internet wifi ya. Jadi ya kalau udah di luar daerah ya kadang nggak on, tapi kalau di rumah pasti akan on ya. Gitu. Tinggal ajuin ke admin, komen-komen, bang saya mau rekber nih spare part ini, walaupun harganya 100.000. Jangan lihat nominal kecilnya teman-teman, tapi kita kalau udah kecewa, tertipu itu ya nyesek gitu kan. Kalau banyak kasus yang seperti itu dijual beli, udah untung dagangannya ada yang beli, malah menipu si pembeli gitu kan. Itu nggak baik. Makanya saya sarankan, bukannya saya kejam ataupun sadis untuk di grup ya, jadi demi kebaikan bersama gitu kan, sering saya umumin kalau mau jualan silahkan jualan, taruh alamat, link WhatsApp-nya ya, kemudian ada link Shopee, Lazada atau apa. Kalau misalkan teman-teman belum punya Shopee, silahkan nanti saya buatkan link gitu. Kalau ada yang mau nanti saya bisa link Shopee biar sama-sama aman. Kalau enggak rekberasi admin gitu. Nanti salah satu saling hubungin saya gitu kan di inbox gitu. Di inbox. Kalau 100.000 itu lumayan teman-teman ya. Hitung-hitung token lah. Apalagi zaman-zaman sekarang, zaman-zaman susah ya kan. Kerja-kerja susah, yang kerja aja kadang ditindas ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi usahakan mencari yang COD yang sekitar daerah dulu ya. Kalau nggak ada luar daerah nggak apa-apa, nggak usah takut. Rekber, kalau nggak join Shopee, barangnya sampai nggak sesuai, duitnya ini masih ditahan di Shopee. Ya. Kalau saya merekomendasinya menyarankan Shopee ya. Soalnya enak. Dulu saya pernah jadi cerita nih, ya nambah wawasan ya buat teman-teman. Beli suatu barang di Shopee waktu belum ada sistem baru ya. Barang belum nyampe, barang sudah diterima gitu loh, tiba-tiba udah diterima di laporan handphone saya belum mencet nerima ya, ternyata si pengirimnya yang mencet
sesuai target. Setelah saya cek, saya ngeliat biasanya kan tetangga ngasih tahu ini ada titipan paket gitu kan, itu belas nggak ada. Tahu-tahu esok harinya datang sekitar jam 9, maaf bang katanya, semalam saya nggak tahu jalannya, nggak tahu alamatnya, cuma nggak tahu alasannya ya, ataupun waktunya dia memang udah mepet. Terus saya komplain ke tokonya sama si Shopee-nya, ini kenapa barang saya sudah diterima tapi nggak nyampe ke saya gitu kan, di tetangga pun nggak ada gitu kan. Ini harga murah, bagaimana kalau harganya mahal, puluhan juta, ratusan juta gitu kan. Dan sekarang akhirnya si Shopee itu ya bikin sistem uangnya ditahan sama si Shopee. Kalau dulu kan kita beli nih langsung masuk ke toko tuh, kalau masalah ya komplain langsung ke toko, jadi nggak bisa di Shopee, makanya gaduh tuh, ribut. Sekarang kita membeli duitnya langsung tahan ke si Shopee. Setelah barang udah terima ke kita, cek bagus ataupun ada cacat ke tidak sesuaian, kita bisa komplain ke Shopee, ini barang nggak sesuai nih, kurang satu ataupun unitnya salah. Ya nanti si Shopee akan menyarankan yaitu untuk mengembalikan dana ataupun tukar barang lagi gitu kan. Baru nanti diskusi dengan si toko, diarahin sama si Shopee-nya. Jadi enak, nggak usah khawatir kalau pakai Shopee juga. Kalau HP-nya kurang mendukung, RAM atau memorinya ya repair aja, nggak apa-apa. Nanti saya bantu ya. Rekening udah saya buatkan. Jadi seperti itu kalau untuk membeli ya. Dan lihat dulu, kalau saya menyarankan COD itu yang lihat kondisi gitu kan, kondisi fotonya juga harus jelas gitu kan, bearing laharnya, entah teman-teman beli blok mesin atau shockbreaker ya. Banyak yang postingan yang jual saya hapus ya, karena hanya WA doang, WhatsApp doang ya. Takutnya terjadi yang tidak diinginkan, teman-teman membeli shock atau membeli mesin DP 500 ini itulah inbox. Pokoknya kalau ada kata-kata inbox postingan jual saya hapus, karena itu rawan ya. Jadi bukan suzon buruk dulu, tapi itu memang udah banyak kasus rawan. Dari si Facebooknya sendiri juga tercantum spam ataupun berbahaya potensi penipuan ya, seperti itu. Karena si Facebook itu independen, dia mengecek, jadi ini profilnya ini nggak aktif, profil baru kemarin gitu kan. Baru si admin ini akan meninjau mau disetujuin apa enggak gitu kan. Kalau setujunya terserah Anda gitu kan. Seperti itu. Jadi grup juga itu ada timnya di Facebooknya teman-teman. Bahkan kalau ada perkata-kata buruk ya akan kena blokir akun teman-teman, ditangguhkan entah 1 bulan, entah 3 bulan, entah seminggu, itu bisa di Facebook, itu bisa di grup ya. Saya mau beli bekas-bekas dari si Suzuki Thunder ini udah banyak ya teman-teman, dari tangki, setang, karbu ya, roda ban pelek, udah banyak lah, speedometer mini ya. Ini sampai nggak pasang-pasang ya, aduh ini aja baru bangun mandi terus sholat baru live lagi lah intinya mah. Tangki dapat di angka tadinya 150 jadi 120 nih. Tangki lamanya udah saya jual, tuker ditimbang ada 4 kilo kalau nggak salah ya, 4 kilo dihargain 20.000 teman-teman. Karena udah kropos banget, catnya udah kelupas yang bawahnya. Ini motor yang saya miliki hitam, stikernya warna biru, ini udah saya kelupas, saya buangin, saya cat lagi ya, udah saya buangin. Jadi kalau beli underdeal tuh udah nggak usah khawatir, spare part Suzuki Thunder itu ya sebenarnya gampang lah kalau kita pandai-pandai mencari. Kalau baru gabung di grup ataupun di YouTube kita ini ya, ya belajar nyimak dulu aja, nanya-nanya nggak apa-apa. Playlist udah saya buatkan ya. Nanti kelamaan-kelamaan teman-teman pinter sendiri ya. Nanya-nanya aja di grup tentang masalah kerusakan karbu, sepul, nanti penjual bakalan muncul di situ tuh. Nawarin, enaknya di situ kan fungsinya. Teman-teman misalkan punya kiprok 2, satu nggak kepake nih, BU butuh duit nih, jual gitu kan. Siap tes misalkan ya, garansi tes seminggu mana lah. Nah, suruh unboxing kalau misalnya barangnya udah nyampe gitu ya. Ini termasuk saya kebilangnya murah dan membantu si pembeli ya,
yang ban peleknya ini dapat pelek buat jaga-jaga, takut pecah atau apa. Bannya ini lumayan mahal teman-teman, ring 18 nyarinya ini luar biasa ya, ibaratnya 100 toko hanya ada 10 yang jual. Ini di online juga gampang-gampang susah, ada yang jual ada yang enggak. Ini yang ring 18 ini setara dengan peleknya si Tiger ya, Scorpio, kemudian Mega Pro Primus ya. Itu motor-motor bahla zaman dahulu itu ringnya 18, karena ukurannya terlalu gede ya, memakan bahan juga, diperkecil ring 17 ya. Motor sekarang ring 17 untuk sportnya ya. Ini seperti ini, barang masih bagus. Untuk depannya dia yang saya beli yang gundul ukuran 80-90 ring 18 ya. Kalau nggak salah mereknya Mizel ya. Tahun buatan 2018 bulan 3 ya. Jadi kalau pelek Suzuki Thunder ini ada tulisan Jepang apa Cina ini ya, kurang paham ya. Soalnya denger-dengar ada yang produk dari Cina, ada yang dari Jepang ya. Karena memang CD-nya ini tulisannya made in Cina ya. Tapi termasuknya bagus dibanding Minerva lah ataupun VR. Itu spare partnya susah dan mesinnya gampang rembes. Nah, banyak tuh yang di grup minta barteran ya, Minerva VR dan motor-motor lain lagi rame minta nyari Thunder. Memang dibilang gampang mah gampang spare partnya Thunder. Ini klep, tutup klep teman-teman. Saya pakai punya Supra nih, mereknya Aspira ya. Ini PNP, saya beli 5.000 di bengkel dulu ya. Nyari ada yang jual bagus, malah lebih halus, presisi dibanding bawaannya ini. Pokoknya nggak usah khawatir, tanya-tanya aja di YouTube, tanya aja di grup ya. Bang, kalau ganti ini gimana? Ini coil juga ini bukan punya si Thunder ya, udah saya ganti. Punya Thunder masih ada, saya simpan yang orinya. Ini pakai punya coil Mio. Saya beli di bengkel 100.000 ya coil. Ini udah satu set tinggal pasang, udah sama cangklongnya juga. Awet-awet sih, pengapian jadi bagus. Karena coil juga ada fungsinya ya. Kalau udah lama ya pengapian jadi agak kurang ya. Teman-teman udah ganti aki 10 kiprok kok masih ini, bisa jadi dari coil. Itu video itu udah saya bahas, sudah saya praktekkan teman-teman. Kalau tentang kelistrikan hampir full ya, udah saya bahas semua ini yang untuk Suzuki Thunder ya, untuk kelistrikan ya. Oke, itu aja teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk tentang bincang-bincang tips membeli onderdil bekas Suzuki Thunder ya teman-teman. Jadi saya sarankan yang COD yang dekat daerah dulu, kalau jauh via Shopee ataupun reker si admin ya, nanti kami bantu ya buat kesejahteraan bersama kita sama pecinta Suzuki Thunder ya. Kualitas bannya udah saya review ya dengan harga sekian. Kalau mau jual silakan harga berapa sewajarnya aja, laku aja udah syukur ya ibaratnya. Oke, cukup sekian. Bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan like video jika suka ya, dan komentar jika ada pertanyaan silahkan share ke teman-teman WhatsApp kayak Facebook kayak video ini ya. Siapa tahu saudara ada yang membutuhkan informasi ya tentang seputar kerusakan motor lain, silahkan komentar aja. Yang udah subscribe terima kasih, selamat bergabung ya. Silahkan subscribe, pertemuan gratis ikutin ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.